Oke teman-teman, selamat datang dalam podcast Seutas, serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Halo teman-teman, kenalin aku Melga yang akan mengulik tentang serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Dan tentunya Melga nggak sendiri atau nggak akan bermonolog sendiri di sini nih. Sekarang aku udah ditemenin dua aki-aki ganteng nih teman-teman. Atau coba nih yang mau kenalan nanti boleh banget ditanyain nomor HP atau IG-nya nih. Kita langsung sapa aja nih. Halo kakak, boleh kenalan nih satu-satu dari Kak Handoko dulu mungkin, silakan Kak kenalan sama teman-teman Camaba. Oke, ini Camaba ya. Iya. Jadi halo mungkin untuk semua Camaba. Perkenalkan saya Handoko Wibisono. Kalau dari prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2018. Oke, itu. Oke, baik. Kak Re. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terkhusus Camaba, perkenalkan ya. Saya Renaldi Saputra Sinaga, angkatan 2018, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Mudah-mudahan ketika kalian sampai ke sini kita bisa saling menyapa dan saling mengenal tentunya. Nah, keren. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih, aku pengen tanya sih, UKM LDK Nado ini apa sih Kak? Mungkin teman-teman Camaba itu masih asing kan, dengernya masih nggak paham. Mungkin bisa dijelasin dulu nih. Siapa mau jelasin? Oke, boleh. Dari Pak Ketumnya dulu. Oke, dari Pak Ketum, silakan Bapak Ketum. Ini secara sederhana aja ya. Nanti Oke. mungkin kalau lebih lengkapnya dari Renaldi. Secara sederhana berarti ini secara rumit dong. Iya, memang orangnya agak sedikit rumit. Wow, silakan Kak. Ya, jadi UKM LDK Nadua itu kalau secara sederhana kayak rohis yang ada di SMA gitu. Jadi kalau misalkan di SMA ada nama organisasi keagamaan rohis, di kampus itu ada namanya LDK gitu. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya antara rohis sama LDK, cuman beda tingkatan aja gitu. Kalau rohis itu di SMA, LDK itu di tingkat kampus. Selain juga ada di tingkat kampus, di tiap fakultas itu juga ada lembaganya juga, tapi namanya lembaga dakwah di fakultas gitu. Oh, LDF ya. Iya, Kak? itu LDF. Oke. Kurang lebih. Itu sih. Okay. Secara sederhananya, Yeah. Oke. Tapi benar sih, teman-teman dari Camaba ini kan baru lulus SMA nih, pasti lebih mudah nangkap. Oh, ini tuh rohis kayak rohis di SMA ya, gitu. Tapi tingkatnya univ gitu. Gitu. Kemudian ada yang mau ditambahin Kak Are gimana? Mungkin ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup LDK Nadua yang memang tingkat universitas, jadi kita juga mempunyai konsep yang luas gitu. Ke lingkup nasional juga tentunya gitu. Oke. Nah, tadi sebelum kita juga lebih lanjut, kalau Kak Handoko tadi kan selaku ketum ya. Kalau Kak Re apa nih? Mungkin teman-teman Camaba penasaran. Oh iya. Kalau saya sendiri alhamdulillah diamanahkan sebagai wakil ketua umum lembaga dakwah ini. Jadi setia ya. Jadi nggak sendiri kakaknya nih, setia. Pasti kemana-mana bareng. Oke. Nah Kak, biasanya nih kan di UKM tuh ada tingkatan-tingkatan nih, kayak kakak ketum, terus ada wakil juga. Itu gimana sih kalau di LDK Nadua sendiri, struktur organisasinya? Struktur organisasi ya. Kalau di LDK Nadua itu mungkin sama halnya dengan lembaga organisasi pada umumnya gitu. Kita mempunyai atasan tertinggi gitu kan, ketua umum, dan kita juga mempunyai pembina gitu. Pembina dalam hal ini pembina langsung diambil alih dari pihak rektorat gitu. Dan pembinanya itu Pak Nur Hasan gitu. Dan alhamdulillah Pak Nur Hasan sendiri baru diangkat ya sebagai ketua MUI Kota Ogan Ilir gitu. Keren. Jadi di bawah ketua umum itu ada wakil ketua umum saya sendiri. Di sampingnya ada sekretaris umum, dan di sampingnya lagi ada bendahara umum. Dan mungkin di bawah sekretaris umum itu ada namanya departemen kestari. Jadi departemen kestari ini ialah yang mengurus tentang sekret atau tempat kita berkumpul, base camp lah bahasa gaul kita. Base campnya Nadua nih. Ya, base campnya Nadua. Tanggapnya gitu. di Kestari. Jadi kalau di bawahnya lagi dari bendahara umum tadi ada KWU ya, kewirausahaan gitu, yang menghasilkan uang untuk Nadua. Gitu. Nyari duit. Ya, nyari duit. Oke, itu tadi sejarah struktur organisasinya ya. Singkatnya begitu. Nah, karena udah keceplosan juga. karena udah keceplosan juga, lanjut aja nih. Kalau sejarah singkatnya Nadua gimana? Sejarah singkatnya sendiri gimana nih Kak? Oke, mungkin dari saya ya. Iya, benar. Sebenarnya kalau misalkan membahas tentang sejarah Nadua itu sangat rumit dan panjang gitu. Karena LDK Nadua itu sebenarnya representatif daripada perjuangan kita pada masa Orde Baru gitu. Pada mungkin konsep ini dimulai pada tahun 60-an gitu. Mungkin singkatnya
mungkin orang yang mempelopori gitu ya, LDK ini adalah Sultan Syahrir gitu. Sebenarnya konsep pertama itu hanya ingin melakukan pensiaran yang pada saat itu penetrasi yang dilakukan oleh misionaris lah, oleh Kristen itu sangat gencar sekali di Republik ini. Jadi timbullah konsep ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, konsep yang dibawa Sultan Syahrir ini tidak sejalan dengan Orde Baru, yaitu pada saat itu pemerintahan Soeharto, sehingga dibuat inisiasi, kemudian ini menjadi gerakan-gerakan yang kita anggap itu bawah tanah gitu. Lahir sehingga ini pada saat di Jawa mungkin. Waktu itu masih di UI, UNAIR, UGM dan sebagainya di universitas itu. Tapi kemudian puncaknya di Unsri ini pada tahun 2000 gitu. Nah, cukup lama. Sistem daripada LDK Nadwa ini sendiri kan kita ada yang bottom up dan top down gitu. Jadi kalau dari LDK Nadwa itu kita bottom up. Jadi LDK Nadwa itu lahir dari LDF. LDF dulu jadi yang LDF dulu baru LDK. Sedangkan kalau misalkan di Universitas Jawa, anggaplah UI atau UGM itu mereka LDK dulu baru LDF. LDF itu lembaga dakwah kampus gitu. Nah, jadi singkatnya itu pada sekitar tahun 2000 itu tadi yang awalnya itu berangkat dari peleburan dari Senat Mahasiswa atau SEMA itu. Jadi SEMA itu kan mempunyai departemen kerohanian. Jadi departemen kerohanian itu dilebur menjadi LDF. Kemudian LDF tumbuhlah LDK Nadwa dan berangkat dari situ kemudian aktivis kita founding father LDK Nadwa ini menginisiasi kalau misalkan hal yang penting itu adalah melahirkan induk daripada LDF itu sendiri. Jadi timbul induk yang dilahirkan oleh anggaplah anak mungkin ya. Iya, gitu. Tadi dari LDF dulu ya, baru ke LDK gitu. Mungkin singkatnya begitu, Mbak. Oke. Iya. Oke, keren banget. Karena apa ya dibilang singkat, ini tadi aku berasa belajar sejarah beneran nih karena bawa tahun 1960-an iya, kayak karena gitu. Memang sejarah ini sangat sedikit yang orang ketahui gitu. Iya, benar. Dan itu penting banget nih, makanya nggak salah sih dikasih tahu di sini gitu kan. Jadi teman-teman Camaba tuh udah tahu sebelum mau join ini tuh perjuangannya tuh panjang nih dari lahir LDF dulu baru LDK dan sekarang banyak dari LDF itu juga nantinya akan join LDK kan. Iya, gitu. Harus dong. Harus. Nah, Kak, aku mau tanya sekitar karena kita sekarang lagi pandemi nih. Aku pengen tanya kegiatan di LDK Nadwa sendiri dari pra pandemi itu gimana dan ketika pasca pandemi itu gimana? Oke, mungkin gantian saya yang jawab. Oke, iya. Boleh. Iya nih. Boleh minum dulu. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan sih antara waktu dulu pra pandemi dengan sekarang yang masih dalam pandemi gitu ya. Kalau tadi ditanya soal pasca pandemi sih sebenarnya belum terlalu dirancang karena kan pasca kan sekarang ini masih pandemi gitu. Iya ya. Benar juga. Kalau mungkin di masa pandemi ya. Bukan pasca pandemi. Kalau perbedaannya mungkin hanya dari platform gitu. Kalau biasanya misal kegiatannya itu secara offline, misalkan ketemu di masjid, ketemu di suatu lapangan misalkan atau di sekret gitu kan. Nah, ini diganti menjadi online gitu kan. Sama kayak ini sebenarnya kan online juga gitu. Jadi cuma sebatas itu sih secara perbedaan. Cuma kalau secara benar-benar kegiatan mungkin ini udah masuk ke ini belum? Kira-kira jelasin kegiatan-kegiatannya secara keseluruhan atau gimana? Iya, boleh kok. Ya, jadi kalau terdekat ini karena sebentar lagi ada Hari Raya Idul Adha, Hari Idul Adha, itu berarti ada agenda kurban gitu. Nah, itu pun bukan cuma dilaksanakan oleh LDK aja. Kemarin sempat koordinasi dengan UKM UKK yang lain, salah satunya BEM, DPM gitu kan, UKM Harmoni, Yurid gitu kan, diajak kolaborasi untuk mengadakan kurban ini. Insya Allah dari rektorat pun perwakilan oleh Wakil Rektor 3 Pak Iwan mengatakan bahwa akan memberikan hewan kurban juga ke agenda kolaborasi ini. Insya Allah bakalan dilaksanakan antara tanggal 20 sampai 21 sih gitu di Desa Semambu di dekat kampus inilah gitu untuk pelaksanaan. Terus ke depan juga sih yang paling dekat juga dan sebenarnya agenda utama dari setiap LDK dan LDF sih
di bulan Agustus ada agenda Sriwijaya Quranic Center. Nah itu tuh pembukaan apa ya, sebuah rumah Quran gitu. Di sana di dalamnya ada kelas-kelas, kelas mengaji, kelas menghafal Quran, kelas belajar Al-Quran dalam situ. Dan memang dibuka secara umum gitu, bahkan ke nasional. Cuma memang terkhusus untuk maba, yang paling dispesialkan itu untuk maba gitu. Khusus Sanila Rohi. Kira-kira gitu. Dikhususkannya untuk maba. Jadi pelaksanaannya juga setelah maba masuk. Jadi kurang lebih gitu. Sekitar seminggu atau beberapa hari setelah PK2 lah mungkin kegiatannya. Cuma memang ada kepastian gitu. Keren banget. Berarti itu emang kesempatan untuk Camaba 2021 nian gitu ya. Gitu. Oke. Tuh tadi kan sedikit banyak ya kegiatan gitu ya, Kak. Nah, kalau proker unggulan dari LDK Nagoya sendiri apa nih, Kak? Oke, mungkin ketumnya yang lebih tahu. Lanjutin aja berarti ya. Oke. Jadi tadi sebenarnya sudah disebutin salah satu sih, ialah yang Sriwijaya Quranic Center gitu kan. Nah, salah satu proker unggulan juga insya Allah direncanakan antara bulan 10 atau bulan 11 sih. Ada namanya tuh Sriwijaya Islamic Festival. Nah, jadi itu tuh kalau misalkan di sini beranggapan LDK itu hanya mengadakan agenda-agenda yang berbasis keagamaan gitu kan. Tentu tidak. Ya, tentu tidak gitu. Jadi namanya ada Sriwijaya Islamic ya, tapi ada festival gitu. Jadi tujuan utama dari yang itu tuh sebenarnya tetap ada pada pensiaran Islam, cuma tidak misalkan kajiannya berbau kiamat misalnya kan. Atau cara menjadi orang yang alim, bukan gitu, tapi lebih sifatnya itu hal yang kebermanfaatan gitu. Rencananya mau dibuat talk show yang seperti itu temanya, semenarik mungkin. Bukan yang sifatnya keagamaan secara langsung. Terus juga rencananya bakalan ada pengenalan UKM UKK juga di sana. Kalau misalkan dulu di tahun-tahun sebelumnya itu shift juga pernah dilaksanakan, tapi dalam bentuk offline kan. Nah sekarang kan online gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan ngikuti konsep yang tahun lalu ada stand gitu, stand organisasi atau gimana. Seru banget tuh ya. Iya gitu. Rencananya itu di Palembang gitu. Cuma karena ini online, kemungkinan besar bakalan diubah menjadi online juga. Jadi mungkin perkenalan organisasinya ya sifatnya kayak mungkin pengenalan video, atau ada mungkin bisa kami contoh ada podcast seperti ini juga atau gimana gitu kan. Boleh itu banget sih. Nah di samping itu juga ada lomba-lomba yang sifatnya nasional di agenda yang shift itu sih mungkin. Jadi ada 3 agenda atau bukan agenda sih, program kerja unggulan gitu, yang Purban, terus juga Sriwijaya Quranic Center sama Sriwijaya Islamic Festival. Kalau Gitu kayak Unsri mengaji tuh ya. Kalau itu juga virtual gitu gimana tuh, Kak? Atau gimana? Kan sebelum ada tuh waktu offline. Kalau Unsri mengaji itu sebenarnya nama yang tahun-tahun lalu gitu. Sekarang sudah dari sudah diganti. Iyalah yang tadi Sriwijaya Quranic Center gitu. Namanya dirubah gitu supaya periode kemarin yang mengaji Unsri mengaji. Jadi leburan ya. Iya, sama aja sebenarnya. Cuma memang lebih di-create untuk membuat hal yang baru gitu. Keren. Oke, itu tadi proker unggulannya ya, Kak ya. Nah, kalau terkait ini kan Kakak ikut ini dari joinnya ini tahun berapa nih? Pasti udah tahu kayak prestasi-prestasi selama Kakak join nih. Itu apa aja sih, Kak, yang dari LDK Nadua sendiri prestasinya? Mau jawab siapa? Mungkin tatapan nih. Lagi. Boleh. Tambahin aja nanti. Oke, siap. Oke. Kalau prestasi sih sebenarnya ya jelas karena ini bidangnya keagamaan ya. Jadi yang jelas ada lomba yang mungkin Mbak juga tahu gitu kan, atau kawan-kawan yang lain juga tahu, MTQ namanya. Iya, masa MTQ. Dari SMA biasanya itu kan sudah ada juga gitu MTQ. Nah, jadi kebanyakan sih yang menang-menang lomba MTQ itu utama itu berasal dari yang ikut lembaga dakwah gitu, baik yang ada di fakultas ataupun yang di kampus gitu. Jadi yang di fakultas pun itu kan sebenarnya juga bagian dari yang di kampus gitu. Jadi itu juga termasuk prestasi dari kampus gitu kan. Kemarin juga ada beberapa perwakilan dari Unsri ini yang mewakili untuk lomba MTQ nasional di Syah Kuala itu di Aceh kalau nggak salah. Waktu itu lombanya MTQ nasional gitu kan.
Nah, kalau untuk yang ini kan secara singkat aja gitu. Di balik ini masih banyak prestasi-prestasi lain gitu. Iya. Kalau secara internal di lingkungan kampus, biasanya itu kan di antara UKM UKK ada yang namanya itu, saya lupa sih, antara progress report atau verifikasi UKM UKK gitu. Nah, dari segi pelaporan dan Verifikasi. juga kinerja selama 1 tahun kemarin itu tuh UKM LDK 2 dapat nilai yang paling besar di antara UKM yang lain gitu. Nah, itu kalau lingkup internal sih, internal Unsri. Kalau yang tadi lingkup nasional gitu. Mungkin itu sih sedikitnya. Oke, prestasinya tuh. Dan itu sebenarnya dari MTQ gitu kan sering dengar kan kayak kalau misalnya masuk ini kalau hafal juz kayak gitu. Itu prestasi yang bisa mempermudah kelancaran kita kan. Kayak Benar-benar. nggak harus tes, tapi kalau hafal ini kayak gitu. Masuk ini masuk itu kan. Iya, lancar gitu, mempermudah. Masya Allah. Nah, selain itu aku mau tanya fakta-fakta menarik atau kalau ada mitos nggak apa-apa. Fakta-fakta menarik. Misteri Nadua ya. Oh iya. Misteri Nadua. Jadi kalau teman-teman nggak harus maba sih atau teman-teman KM Unsri aja banyak yang belum tahu nih. Kalau di Nadua tuh gimana sih fakta-fakta menariknya, boleh di-share? Oke. Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui gitu. Kader LDK Nadua itu sebenarnya banyak juga yang tidak pede. Jadi ketidakpedean ini dilatar belakangi oleh karena kita membawa Islam gitu. Sedangkan banyak kader itu sedikit banyak yang tidak terlalu mengikuti atau paham dengan konsep Islam sendiri. Tapi alhamdulillah kader ini sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi sehingga tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan lain gitu. Sebenarnya kan kalau dilihat dari luar, anggota Nadua pasti soleh-soleha gitu. Tapi tapi ada dari luar, tapi ada beban yang sangat teramat dalam di hati bahwa kami itu sebenarnya sama seperti kalian gitu, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi itu. Alhamdulillah ketidakpedean itu sekarang sudah bisa bersinggungan dengan kami, berdamai lah gitu bahasanya. Itu sih fakta itu yang stigma positif sih menurut aku. Pernah juga gitu, pernah dipanggil oleh kakak-kakak di FKIP dulu kan. Dulu kan selain di kampus jadi ketua juga di LDF gitu kan. Jadi dibilang gitu, Handoko orang sealim se-FKIP gitu. Nah, Kan sampai segitunya kan. sampai segitunya. Berarti Renaldi juga dihukum dulu ya juga dibilang gitu. Nah, sekarang kalau kami di kampus berarti orang teralim sekampus gitu. Padahal kan dilema kan sebenarnya kan. Padahal rasanya tuh ya kadang juga nggak terlalu gitu-gitu amat gitu. Itu sebenarnya jadi suatu pengingat juga gitu. Kalau misalnya di dikasih frame seperti itu, jadi ya kita harus bisa jadi pembawaan tuh ke bawah ya. Gitu kan. Kalau misalkan kita berbuat yang dalam tanda kutip jahat misalkan atau yang kurang baik kan itu juga berdampak kepada lembaga gitu. Jadi sebagai ini aja sih katanya tuh jalan untuk memperbaiki diri. Iya, mengingat juga lah ya. Oke, berarti itulah stigma-stigma positif tadi ya. Berarti sekarang ini orang sealim, orang paling alim se-Unsri. Katanya. Mudah-mudahan hilang ya. Mudah-mudahan enggak. Bukan maksudnya. Mudah-mudahan enggak dianggap gitu lagi. Ya. Karena dampaknya itu pada pergaulan kita, Mbak. Jadi seakan-akan kita orang alim, jadi orang yang mereka nggak alim itu malas deket sama kita, padahal kan nggak begitu. Padahal ini buktinya kami cengengesan. Iya. Emang orang alim nggak boleh cengengesan? Boleh dong. Nah, selain fakta-fakta menarik, ini aku pengen tanya aja sih, ada nggak sih kayak hal-hal lucu atau kayak kesan yang berkesan nih selama kakak join LDK Nadua tuh yang ingat, misal waktu tahun lalu tuh ada cerita kayak gini loh di LDK kayak itu lagi di event apa kayak gitu, ada nggak nih yang berkesan banget nih untuk kakak-kakak di sini? Satu-satu mungkin. Kalau dari aku pribadi mungkin kita kan baru menjalani periode baru 5 bulan 6 bulan. Jadi dan otomatis kita kegiatan online karena pandemi. Jadi kegiatan berkesan di periode kami ini belum terasa seperti offline gitu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi online ya mungkin sulit dijelaskan gitu kalau online, karena kan berhadapan dengan Zoom gitu. Tapi kalau misalkan offline banyak sekali hal-hal yang berkesan. Misalkan saya yang jauh di hukum dan juga
Handoko yang di ujung juga kan di FKIP bisa saling mengenal dan tahu ternyata orangnya begini tuh. Gitu. Gimana Ternyata ya? sama seperti saya. Seperti bercermin nih. Iya, seperti itu begitu. Jadi kita sangat mudah gitu mendapatkan teman gitu. Kesan yang benar. ya gitu sih sebenarnya. Kalau dari saya pribadi. Kalau dari Kak Handoko sendiri? Kesan ya. Berkesan. Kesan yang positif yang pastinya, tapi bercampur dengan negatif juga sih. Oh, gitu. Negatif tuh saya yang merasakan itu aja. Tapi itu tuh sebenarnya positif kan. Mirip yang dikatakan oleh Renaldi sih. Ketemu orang-orang yang selama ini kita nggak temui gitu kan. Salah satu contoh ini sih, kami itu kan sama kayak organisasi lain juga ada yang namanya itu rapat-rapat gitu kan. Tapi kalau bahasa kami itu namanya itu syuro. Oh ya syuro. Atau bahasa lebih ke Indonesianya itu musyawarah misalnya gitu. Nah gitu. Nah ada satu hal unik tapi ini sebagai penjagaan sih yang namanya bagi seorang kader lembaga dakwah gitu. Ketika rapat itu ada yang namanya tuh penghalang atau kayak hijab gitu. Kalau misalkan di masjid-masjid itu pembatas antara cowok dengan cewek gitu kan. Nah itu yang jadi kesan sih. Saya tuh lebih senang rapat ketimbang agenda. Rasanya kalau misalkan rapat tuh sebagai apa ya? Misalkan lagi kurang semangat gitu kan, kurang semangat dalam hal apapun gitu. Dalam hal belajar, dalam hal ibadah gitu kan. Kalau misalkan lagi rapat jadi kayak lebih semangat lagi gitu Nah, suasananya beda. Iya, suasananya beda. Iya. Rasa kayak ada hal-hal yang masuk ke dalam diri entah itu apa gitu kan. Nah, tapi yang jadi bagian lucu ataupun paling berkesan itu ketika rapat yang ada penutup tadi. Jadi kan antara cowok dengan cewek itu nggak boleh saling lihat. Jadi kami itu cuma dengar suaranya aja gitu. Nah, kadang itu kadang salah panggil atau kadang salah apa ya? Salah jawab gitu kan. Ngomong ke sini padahal mbaknya di sini misalnya. Padahal gitu kan. kita ngomong biasa aja tapi yang cewek nganggap kita ngegas gitu kan. Ada kadang kayak itu. Cuman itu sifatnya sebagai penjagaan sih kalau menurut kami kan dan ada titik keseruannya juga sih di situ. Gitu. Atau kalau biar lebih seru mau kita batasi. boleh. Oh gitu. Udah berjalan beberapa menit panjang baru kepikiran nih. Nah oke Kak. Nah selain itu tadi dari banyaknya fakta-fakta menarik yang mungkin teman-teman coba itu nggak kepikiran. Oh ternyata kayak gitu ya. Bisa juga kalau rapat kayak gitu. Nah boleh nih Kak dijabarin kan kalau teman-teman mau join UKM UKK tuh mikir nih benefitnya tuh apa sih kalau aku join. Nah bisa nih Kakak jabarin apa aja benefitnya kalau join LDK Nadwa. Coba silakan. Tatap-tatapan dulu ya. Kode. Silakan. Oke. Benefit dulu ya. Kalau benefit sih sebenarnya mau ikut organisasi apapun itu pasti punya benefit masing-masing gitu kan ya. Nah, yang jelas karena UKM LDK Nadwa itu juga organisasi, ya maka kalau misalkan ikut Nadwa berarti juga belajar untuk organisasi gitu kan. Ya jelas sama gitu mungkin manajemen. Mau di BEM ataupun lainnya sebenarnya sama aja gitu kan. Kita belajar berorganisasi, belajar mimpin orang mungkin atau belajar dipimpin orang gitu kan. Nah, cuma kalau bagi saya pribadi, pengalaman dari 2018 ikut lembaga dakwah gitu, satu hal sih yang paling benefit dirasakan gitu. Bahwasanya kita hidup ini kan nggak bisa lepas dari yang namanya agama gitu. Nah, jadi ketika masuk lembaga dakwah, satu hal yang didapat, kita nggak juga ketemu orang-orang, tadi kan sudah sempat disinggung, nggak juga ketemu orang-orang yang alim gitu, bener-bener alim, dikit-dikit misal assalamualaikum ahi gitu kan, nggak gitu juga gitu kan. Ternyata ada juga yang sebenarnya baru masuk LD, baru masuk lembaga dakwah, ya ibadahnya juga kurang gitu kan, ada juga gitu. Jadi yang paling penting dalam masuk lembaga dakwah, ada orang yang ngingetin gitu. Termasuk di sini kami itu ada kakak-kakak yang selalu ngingetin gitu. Misal Handoko sudah sholat belum gitu kan? Atau Renaldi ini sudah ada hari Senin nih, kira-kira mau puasa enggak gitu. Jadi ada yang ngajakin, kalau misalkan ada yang salah ada yang ngingetin. Nah, itu yang jadi benefit paling utama sih kalau menurut saya gitu kan, dari pengalaman. Saling reminder itu ya. Iya, itu yang karena karena agama ini penting, mungkin ini nggak banyak didapetin di dalam
organisasi yang lain gitu selain di lembaga dakwah ataupun dulu di SMA Rohis gitu kan. Itu sih. Dan yang pasti karena ini keagamaan, mungkin banyak yang dipikirkan oleh maba itu ya belajar ngaji, belajar ngafal, mungkin itu juga salah satu benefit karena ya itu memang tugas utama kami sebagai sebuah lembaga dakwah gitu kan. Di samping ya tadi benefit-benefit lain sih. Oke, Kakak ada yang mau ditambahin ya benefitnya untuk mungkin dikit aja sih. Di LDK Nadua itu kan terikat dengan Islam itu. Jadi benar yang disampaikan oleh Handoko tadi, kalau cuman ngaji ngapal sebenarnya enggak juga. Kita juga banyak sekali mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu nasional gitu. Dalam artian ini untuk melatih public speaking dan juga jiwa kepemimpinan kita gitu. Bagaimana kemudian cara kita mempropaganda hal-hal yang sebenarnya itu kita perlu untuk kemudian sumbangsi gitu. Dan menurut saya di LDK Nadua kita juga punya begitu. Jadi dalam artian lingkup kita juga nggak melulu tentang itu aja. Dalam artian kita juga mengharuskan untuk kader itu melebarkan sayapnya selebar-lebarnya gitu. Wow, keren. Nah itu tadi sedikit banyak ya benefit yang udah dijabarin sama Kak Handoko dan Kak Renaldi. Mungkin karena nggak kerasa nih Kak, kita udah sampai penghujung podcast. Waduh. Boleh banget dikasih closing statement untuk ajakan untuk teman-teman Camaba biar join LDK Nadua. Oke, siapa? Silakan. Ngajak berdua nggak? Satu dulu. Oke ya. Ke mana nih gitu ya? Iya. Ya kalau untuk ajakan sih ya kurang lebih sebenarnya kalau untuk mahasiswa baru untuk pendaftaran LDK Nadua sebenarnya itu belum dibuka sebenarnya ya. Nah, tapi utamanya karena tadi kan kami ada sistem yang namanya bottom up ataupun ada koordinasi antara LDK juga LDF. Jadi kalau untuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021 itu biasanya memang diplot ataupun didaftarkan untuk masuk ke dalam lembaga dakwah fakultas lebih dahulu gitu. Dan biasanya open recruitment bakalan dilaksanakan ya sekitar bulan-bulan 10 dan bulan 11 gitu. Nah, cuma kurang lebih kalau misalkan mengenai cara daftar gitu ya. Biasanya sih sama gitu. Nanti bakalan ada pamflet ataupun sebuah redaksi di WA yang bakalan masuk ke WA mahasiswa baru sekalian gitu kan. Instagram biasanya. Ya, biasanya di Instagram ditunggu. Biasanya ya masuk di link Google Form gitu kan. Nanti bakalan diumumkan kelulusannya gitu. Kalau mengenai Instagram boleh disampaikan juga? Boleh dong. Atau nggak ada yang nggak boleh di sini. Ya, boleh. kalau misalkan mau cek-cek tentang kegiatan-kegiatan dari LDK Nadua, boleh dicek di Instagram. Di follow dong. Ya, boleh di follow. Harus dong. Jangan dicek aja, di follow. Iya, salah, benar-benar. Ya, Follow, boleh di follow. Nama akunnya itu @nadua_unsri gitu. Ada satu lagi sih, ini yang koordinator wilayah Palembang. Iya. Jadi ada dua gitu. Nama IG-nya itu kalau tidak salah @nadua_unsri Korwil Palembang gitu. Ada tambahan underscore di bawahnya gitu. Oke. Itu sih. Oke, silakan Kakak untuk closing statement-nya. Mungkin ajakan ya. Ajak. Untuk Camaba pastikan ikut Nadua. Bakalan banyak hal-hal yang mungkin menjadi kesan unik dan juga kesan yang paling berkesan di kehidupan kita gitu. Pastikan dirimu ikut gitu. Oke, kesan yang paling berkesan nih teman-teman. Oke Kakak, makasih banyak udah luangin waktunya sempetin kesini untuk datang ke podcast Serba Serbi UKM Kakak dan Komunitas. Thank you banget, dan teman-teman Camaba 2021 jangan lupa join LDK Nadua ya. Thank you.